Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir bersama di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga teman-teman semua bersama sahabat dan keluarga yang menyaksikan hari ini siap untuk berdiskusi, untuk belajar bersama. Karena topik yang akan kita bahas adalah topik yang sangat dekat di hati saya. Dan saya yakin di hati banyak orang, yaitu tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Ini buku Abi favorit saya, teman-teman, dan pembukanya saja pun itu sesungguhnya pesannya sudah luar biasa. Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, demikian pula sebaliknya, gitu ya. Jadi ajak semua perempuan dan ajak semua lelaki di sekitar Anda untuk menonton episode ini, karena ada diskusi-diskusi yang sangat penting. Ella pas baca ini, ini Abi bilang di awal, Abi sangat sedih katanya, bahkan marah jika mendengar seseorang melecehkan perempuan hanya karena dia adalah seorang perempuan. Nah, bagaimana Bi sesungguhnya pandangan Islam? Dan dalam konteks sejarah itu sebetulnya bagaimana Islam menempatkan perempuan? Mungkin kita mulai dari situ. Oh iya. Yang pertama dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perempuan dan laki-laki, kalau kita berbicara dari segi kemanusiaannya, itu sama. Betul. Semua bersumber dari seorang ayah dan ibu. Semua lahir dari pertemuan sel lelaki dan perempuan. Jadi dari segi asal kejadiannya sama. Yang ingin kita katakan, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki. Karena itu, dari segi hukum, sekian banyak hal yang mereka itu sama. Sama-sama boleh memiliki harta. Sama-sama boleh berjual beli. Sama-sama boleh, bahkan perempuan dalam beberapa mazhab boleh mengawinkan dirinya. Tetapi seluruh mazhab berkata perempuan tidak boleh dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Perceraian. Secara umum orang berkata bahwa yang mentalak itu adalah suami. Tapi perempuan punya hak untuk meminta cerai, bahkan punya hak untuk mensyaratkan sejak semula bahwa hak menceraikan di tangan saya. Jadi tidak ada kejadian-kejadian yang menggambarkan kedudukan perempuan yang rendah itu lahir dari budaya satu masyarakat, lahir dari sejarah masa lampau, dan lahir, dan ini yang saya ingin garis bawahi, lahir karena, maaf kalau saya berkata, kebodohan sementara perempuan yang tidak mau menuntut haknya. Nah, itu yang kita ingin ubah. Kita ingin menggambarkan bahwa sejak masa Nabi itu sudah ada perempuan-perempuan yang berani berdiskusi dengan Nabi. Itu ada surah, namanya Suratul Mujadilah atau Suratul Mujadalah. Seorang perempuan datang mengadu pada Nabi bahwa suaminya menceraikan dia dengan cara bersumpah tidak akan menggaulinya. Bagaimana ini Nabi? Ini tidak adil, wahai Nabi. Allah mendengar, turun ayat qad sami'allahu qawlan lati tujadiluk. Tuhan mendengar. Jadi setiap perempuan bisa harus berani mengajukan pendapatnya secara terhormat, walaupun itu berbeda dengan pendapat mereka yang dia hormati. Betul. Sayyidina Umar pernah dihentikan oleh seorang perempuan Khawlah. Disampaikan kepadanya pengaduannya. Sahabat-sahabat Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu berhenti mendengar perempuan itu. Dia bilang, bagaimana saya tidak berhenti? Tuhan saja mendengar dia. Nah, ini yang kita ingin, tetapi kita ingin agar perjuangan perempuan itu untuk memperoleh hak-haknya tadi itu didasarkan pada pengetahuan dan dikemukakan dalam bentuk yang indah. Nah, ini mudah-mudahan jadi bekal yang penting teman-teman untuk diskusi lanjutan.
jangan kemana-mana. Bagaimana kita memang merasa diri setara dengan lelaki, tapi juga mampu membuktikannya dalam kehidupan nyata. Bagaimana interaksi dalam pernikahan, pun interaksi dalam konteks sosial yang lebih luas, dalam kepemimpinan, dalam politik, akan kita bahas sesaat lagi sesudah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisy Shihab. Ingat, kehidupan rumah tangga itu kerjasama. Betul. Sekian banyak pekerjaan perempuan yang mustahil dilakukan oleh lelaki, dan sekian banyak pekerjaan lelaki yang bisa dikerjakan perempuan, tetapi boleh jadi lebih berat untuk dikerjakannya. Terima kasih masih di sini bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraisy Shihab. Laki-laki, perempuan gitu ya. Setara. Enggak lah, ayah gitu ya, jauh di atas. Abi sebagai anak, tapi di satu sisi punya istri, punya suami, ada mertua, ada teman kerja dan sebagainya. Kita semua sebagai laki-laki dan perempuan punya multi peran, dan perspektif pandangan kita terhadap laki-laki dan perempuan itu akan amat sangat memengaruhi kemampuan kita untuk bekerja sama, kemampuan kita untuk hidup harmonis. Nah, di sisi lain, Bi, selain persamaan, kerjasama, itu juga tentu ada perbedaan-perbedaan. Ada kodratnya, ada identitasnya. Nah, persamaan dan perbedaan ini seperti apa tuntunan Al-Qur'annya, dan dalam konteks pernikahan mungkin, Bi? Ada pembagian kerja. Pembagian kerja. Itu harus ada pembagian kerja, apalagi dalam hal-hal yang oleh perempuan amat sulit dilakukan. Begitu juga sebaliknya oleh laki-laki, saya tidak akan berkata hanya sulit, tetapi yang mustahil dilakukan laki-laki. Semua suami istri mendambakan anak, tapi suami tidak bisa mengandung, tidak bisa menyusukan. Itu peranan istri. Laki-laki fisik lebih kuat, karena itu dia punya tanggung jawab pembelaan, dia punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anaknya. Dalam konteks perkawinan, sebenarnya kalau kita membahas pandangan-pandangan ulama, perempuan itu tidak wajib, saya garis bawah, tidak wajib masak buat suaminya. Catat teman-teman, Tidak wajib. Oke. Suami yang harus menyiapkan untuk istrinya pakaian jadi. Itu, tetapi ingat, kehidupan rumah tangga itu kerjasama. Betul. Sekian banyak pekerjaan perempuan yang tidak mustahil dilakukan oleh lelaki, tetapi itu hanya perempuan yang bisa melakukannya. Dan sekian banyak pekerjaan lelaki yang bisa dikerjakan perempuan, tetapi boleh jadi lebih berat untuk dikerjakannya. Jadi, sehingga saling melengkapi. pembagian peran itu selalu ada gitu ya. Bahkan di menyusui pun gitu ya. Ella ingat contoh yang bisa melakukan cuma perempuan, tetapi peran ayah gitu ya, peran suami, peran keluarga besar untuk mendukung pilihan memberikan ASI pun itu akan sangat menentukan keberhasilan perempuan. Demikian salah juga satu yang digarisbawahi oleh agama boleh jadi biaya untuk penyusuan. Betul. Itu kontribusi dalam bentuk berbeda. Itu hak istri. Jadi jelas ada perbedaan, tetapi sesungguhnya pada saat ada pembagian peran, itu kemudian jadi saling menyempurnakan, saling melengkapi ya. Betul, dan jangan anggap kelemahan satu pihak itu adalah kelemahan dia, tapi kelemahan itu dibutuhkan untuk menyukseskan sesuatu. Jangan anggap kekuatan satu pihak itu keistimewaan buat dia. Abi biasa beri contoh, kalau mau menjahit pakaian, kita membutuhkan jarum dan benang. Jarum itu keras, benang itu lembut. Tapi perlu ada kerjasama sehingga terjadi. Itulah kehidupan rumah tangga seperti itu.
Karena itu dalam kehidupan rumah tangga selalu dipisahkan, di garis bawahi musyawarah, musyawarah, musyawarah. Musyawarah. Jadi walaupun memang ada ketentuan bahwa laki-laki itu pemimpin rumah tangga, ada tetapi kita tidak otomatis harus tunduk total kepada suami, tetapi komunikasi, pengambilan keputusan bersama itu tetap yang paling esensial. Ella ingin pindah sedikit di soal bentuk pernikahan yang lain. Salah satu yang umum gitu ya, sekarang dilakukan itu pernikahan mut'ah. Nah, itu bagaimana sesungguhnya Islam menyikapi ini? Tapi mau garis bawahi, umum itu tidak, kecuali orang-orang yang tidak paham. Betul. Ya toh, itu dulu dibenarkan dalam suatu situasi tertentu. Tetapi dalam pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah atau mayoritas itu sudah dilarang oleh Nabi. Dulu dalam keadaan sahabat-sahabat pergi berperang diizinkan untuk itu, tapi Nabi lantas melarang. Dan sebenarnya perkawinan mut'ah itu tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki agar perkawinan itu langgeng. Sedangkan sejak semula kawin mut'ah itu sudah ditentukan batasnya. Jadi tidak mencapai tujuan pernikahan. Tidak mencapai. Dan bagaimana bisa tercapai ketenangan batin khususnya bagi wanita kalau dia menikah untuk 3 bulan setelah itu selesai. Jadi agama tidak membenarkan mut'ah, itu pandangan mayoritas ulama Ahlus Sunnah. Sehingga dapat diduga bahwa kalau itu terjadi di suatu tempat, maka tujuannya hanya semata-mata penyaluran birahi. Yang sekali lagi menyalahi tujuan dari pernikahan. Oke. Mudah-mudahan jelas teman-teman, dan di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana sebetulnya tadi Abi jelaskan perempuan punya peran dalam keluarga. Perempuan tentu adalah pendidik pertama dan utama untuk anak-anaknya, tetapi bagaimana kemudian kita bisa berperan dalam konteks sosial yang lebih besar. Ada panduan-panduan detail dan mudah-mudahan dapat contoh-contoh teladan dari uraian Abi. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraisyah. Tentu di sini ada prioritas-prioritas. Boleh jadi Abi dianggap kolot kalau begini. Enggak, Abi udah ada bukti Abi nggak kolot. Ella buktinya Nana cacat. Ya. Terima kasih masih terus bersama kami. Diskusinya diskusi yang seru hari ini teman-teman. Mudah-mudahan dari manapun Anda menyaksikan muncul dialog-dialog yang bermakna yang juga mengiringi percakapan saya dan Abi hari ini. Kita akan bahas di bagian terakhir ini soal peran perempuan di urusan di luar rumah, Abi. Pada saat perempuan bekerja, menjadi pemimpin ataupun hak-hak politiknya sebagai warga negara. Tentu Ella ingin tahu bagaimana Islam melihat peran perempuan dalam konteks ini. Apakah ada kontribusinya? Bolehkah atau justru harus berkontribusi atau gimana, Bi? Yang pertama, harus berkontribusi. Harus berkontribusi. Tinggal kontribusinya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Mengabaikan perempuan dalam pembangunan masyarakat itu berarti mengabaikan setengah dari potensi. Akan itu satu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Tentu di sini ada prioritas-prioritas. Boleh jadi Abi dianggap kolot kalau begini. Enggak, Abi udah ada bukti Abi nggak kolot. Ella buktinya Nana cacat. Ya, jadi begini. Kalau kita katakan ada pembagian kerja dan suami itu bertugas di luar rumah, maka istri, kalau kita berbicara istri, maka sebenarnya dia bertanggung jawab di dalam rumah. Tetapi itu bukan berarti tanggung jawabnya dalam rumah dia tidak boleh keluar. Apalagi masa kini di mana kebutuhan itu sudah sangat mendesak. Kalau pekerjaannya di rumah telah diselesaikan dengan baik, maka dia bebas untuk keluar rumah dalam batas-batas yang
terhormat dan sebagainya. Nah, itu satu dulu. Itu terjadi sebenarnya sejak zaman sahabat Nabi. Sudah ada contoh-contoh dan teladannya. Pada masa Sayyidina Umar sudah ada perempuan yang menjadi kepala urusan pasar. Pada masa Nabi sudah ada perempuan yang terlibat dalam peperangan. Bahkan kita bisa berkata Al-Quran menjadikan salah satu bentuk hukuman atas kesalahan perempuan adalah ditahan di rumah. Jadi jelas bahwa sebetulnya itu dia punya hak gitu ya, boleh untuk beraktivitas. Tapi tentu dalam batas-batas yang dibenarkan agama. Bekerja dalam batas-batas yang dibenarkan agama. Memelihara auratnya, memelihara kesopanannya, dan lain-lain sebagainya. Ella ingin kembali sebagai penutup juga dan jadi pedoman kita. Kenyataannya tadi kita sudah bahas bias jelas ada gitu ya. Bias dari pendahulu, bias dari ulama-ulama kontemporer gitu ya, sehingga memang pandangan negatif terhadap perempuan ataupun rasa ketidakadilan yang rasa dan kenyataan gitu ya, ketidakadilan yang dialami perempuan itu nyata di masyarakat hingga saat ini. Apakah ada satu dua hal mungkin yang kemudian bisa jadi panduan bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untuk lelaki sehingga kita bisa bersama-sama mencapai tadi panduan Al-Quran akan kesetaraan ini? Iya, itu tadi prinsipnya kan sebenarnya setara. Kalau ada perbedaan itu akibat perbedaan kodratnya. Tapi ada yang menyalahpahami ini dengan salah satu alasannya alasan-alasan keagamaan. Yang mereka tidak pahami latar belakangnya. Misalnya hak waris perempuan itu tidak benar. Hak waris perempuan itu setengah dari hak waris laki-laki. Yang dibicarakan itu hak waris anak perempuan. Betul. Nah, dan sekian puluh, ada lebih dari 20 kasus di mana perempuan bisa lebih banyak dari mendapatkan hak waris dari laki-laki. Jadi lagi-lagi memang disalahpahami karena pemahamannya tidak utuh ya, Bi ya? Karena pemahamannya tidak utuh. Salah satu juga yang cukup lucu barangkali satu diskusi antara seorang ulama dengan seorang perempuan yang menyatakan itu katanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Iya, betul. Jadi dijawab bahwa itu hadis diperselisihkan maknanya. Tetapi ada dua alasan yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama itu tidak berbicara tentang semua perempuan. Betul. Itu berbicara tentang Adam dan Hawa. Yang kedua, kalau memang dari tulang rusuk Adam, perempuan tidak salah, itu laki-laki yang salah. Nah, iya. Jadi sekali lagi teman-teman, banyak sekali pemahaman kita yang mungkin sebelumnya keliru. Nah, inilah gunanya gitu ya, Bi, kita melakukan diskusi, kita berdialog, dan kita belajar lagi, termasuk di acara Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Belum semuanya kita bahas hari ini, tetapi saya yakin diskusi hari ini bisa memantik percakapan-percakapan lain yang bermakna antara laki-laki dan perempuan di lingkungan kita masing-masing, dan tentunya dorongan untuk belajar kembali, betul-betul memahami apa yang diteladankan oleh Nabi SAW, apa yang sesungguhnya menjadi tujuan agama dan dinyatakan sebagai panduan dalam Al-Quran. Terima kasih sudah bersama kami di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Sampai jumpa insya Allah pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV